Good, fine. Thank you. Teman-teman yang pengen nanya sama Kak Ruben langsung aja nanya langsung. Ayo mau nanya apa? Atau mungkin kalian mau nanya tentang mereka? Mau nanya tentang mereka tapi kalian gak enakan boleh. Aku yang jawabin. Halo Sep. Halo Sep. Sehat ya Sep? Sehat. Pagi-pagi udah ada aja. Pagi. Standby. Ini kita. Tema standby. Standby ya? Standby. Iya oke. Standby calling. Gua deh ya. Tuh Lampung hadir tuh pada hadir. Lampung. Iya. Tuh, tapi emang biasanya gini kalau lagi live gitu mereka tuh sebelum nanya mereka tuh langsung absen kotanya mereka dulu. Oh iya. Jadi kita tuh harus absen dulu baru mereka tuh merasa deket. Biasanya kita sapa dulu nih. Wah bentar nih ada Bengkulu yang suka kawin nih. Oh Bengkulu tuh. Iya berujung ke Penghulu. Ada dong. Iya. Oh ada dari Palembang nih. Apa dong? Pacar lama berakhir tumbang. Halo Bang Diki. Dari mana tuh Bang Diki kira-kira aja? Wah, dari Kudus ada nih. Apa tuh Kudus? Aslinya Jawa berarti dia. Iya Kudus. Orang Jawa. Kita sekarang lihat Kak Ruben tuh happy ya karena maksudnya seorang Kak Ruben mau datang ke rumah kita Oh gitu. iya. Ini kalau gua mah pasti mau Kit selama memang itu nggak mengganggu kegiatan. Misalnya kalau pagi tuh gua kadang agak susah tuh karena ada nganter anak tuh. Oh iya. Nah pagi-pagi tuh gua udah live di jam 5 pagi kan. Jam 5 pagi sampai setengah 7 tuh gua live. Kemarin juga kan Kak Ruben lagi Ya dalam keadaan habis sakit katanya. Bener itu? bener lah. Ya jadi Bisa sakit emang Kak Ruben? banyak. Tapi bener loh Dik. Gua tuh sempet gitu yang ih sakit juga nih gue ya gitu. Karena kan ya mindsetnya gue sehat terus happy maunya kan gitu terus. Pokoknya gue sebenarnya gini batuk sedikit tuh gue parno Dik. Parno gue tuh bisa parno jadi gue bisa gila-gila UGD deh pokoknya. Oh langsung berangkat. Tapi biasanya 1 hari 2 hari sembuh gitu. Ini juga teman kita kalau batuk dikit Parno. Soalnya duitnya nggak ada. Gitu. Jadi kalau untuk kesehatan tuh gue sebenarnya lebih panik sih gitu. Lebih panik. Lebih aware ya? Iya lebih mendingan gue tahu duluan deh dibanding taunya tuh kita udah parah gitu. Iya benar. Ki, gue tuh terakhir beberapa ini di bulan Ramadan ya, beberapa hari yang lalu tuh mimpiin seseorang yang emang udah gak ada di dunia kayak misalnya karena kenapa gue mimpiin bokap gue itu karena gue kangen banget biasanya. Oh, Bang Diki itu udah almarhum. Almarhum. Okay. Karena waktu sebelum bulan Ramadan itu gue ziarahnya tuh agak telat karena udah sore banget gitu kan harusnya kan sebelum bulan puasa ini udah menuju maghrib menuju tarawih baru mimpiin bokap gitu. Kalau Kak Ruben katanya terakhir pernah mimpin Kak Jupe. Oh, Dimas lagi sakit bener. iya betul. Jadi kan waktu sakit kemarin tuh karena gue ya banyak temen ya gitu. Jadinya dokter minta gue hanya boleh tidur istirahat total gitu. Gak boleh banyak terima tamu, gak boleh ini gitu. Akhirnya karena satu dan lain hal dan gue harus masuk darah itu. Gue akhirnya di ICU kan, ya udah di ICU lu kan udah pasrah kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu, jadi ya udah diem di situ, ya pokoknya semua udah selang deh ya, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gue masuk jam 8:30 habis acara yang sebelah sore, terus gue langsung masuk, pokoknya baru dapat darah itu gue jam 3:30 pagi. Ya Allah. Udah nggak 3:30 pagi, apa? Udah nggak sadar, udah. Setengah seleyeng. Gitu kan kalau dari situ kita udah Iya. wah semuanya kita udah nggak tahu itu kemana alirannya kita udah nggak ngerti gitu. Jadi lu mau bergerak kan nggak mungkin, dada lu juga semua udah pasang semua kan, udah pasang kabel semua gitu. Jadi gue mimpi pada saat itu pokoknya mimpinya gue lagi makan sama Olga sama Jupe. Ya Allah. Gue makan tuh, pokoknya lupa lah ya kalau mimpi mah nggak bisa ceritanya makan di mana. Iya misalnya nggak detail lah ya saya gitu ya. Detail gitu, pokoknya kita makan, habis makan gue langsung itu loh. Pokoknya habis makan, kita kemana lagi? Nah itu yang gue paling inget momennya. Kita kemana lagi nih gitu. Ayo yuk gitu. Nah Jupe sama Olga nyuruh gue balik gitu. Kalau sejarahnya gue bersahabat sama Olga, gak pernah tuh sejarahnya dia itu nyuruh gue balik duluan. Pasti gue mesti nganterin dia dulu kan. Iya yang Kak Ruben cerita. Nah ini pokoknya dia nyuruh gue balik. Ngomongnya bagaimana dia tuh?
enggak lu balik aja gitu. Gue mau jalan lagi sama Olga gitu. Nah gue bete kan, kalau mau jalan sama Olga nggak ngajak gue gitu. Ya udah gue dengan bete ya udah gue balik aja gitu. Di mimpi itu bete. Di mimpi itu gue bete gitu. Jadi ya udah gue balik aja, ya ambekan temen gimana sih? Iya. Kalau pada mau jalan lagi kok gue gak diajak. Gue gak diajak gitu. Nah pokoknya Jupe sama Olga tuh nyuruh gue, lu balik aja lu balik aja gitu. Gue kesel tuh ngerasa, gue tuh paling gak suka ada rahasia-rahasian gitu loh. Iya. Terus males kan, terus yaudah gue balik deh gitu. Udah gue balik, terus gue ngeliatin mereka gak noleh-noleh gue makin gondok deh. Terus udah gue Pas bangun udah iya bangun udah mau ke dokter tuh deh semuanya deh. Sadar gitu lama-lama. Sadar. Baru sadar gitu. Mungkin itu maksudnya nggak tahu ya apa makna kan, cuman kalau karena kedekatan juga dengan kedua almarhum kan emang deket banget ke Ruben. Artinya mungkin dijengukin juga cepat sembuh, cepat balik sembuh sehat lagi. Cuman ya beda lah ya gitu. Kalau kalian masih punya teman dan sahabat deket yang masih bisa ya cerita gitu ya. Tapi kan kalau kita kan kalau rindu banget ya gue datang gitu ya. Datang aja ya jarah gitu. Tapi kan sekedar kita datang mendoakan dan melepas rindu doang. Gak bisa yang kita meluk. Wah udah. Itu rasa sakitnya tuh lebih di saat kita, lebih parah di saat kita lagi nggak punya duit ya. Itu lebih sakit dibanding daripada kita nggak punya duit. Iya, kehilangan sahabat tuh ya. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini mungkin kita akan menyaksikan lagi sedikit memori flashback kedekatan Kak Ruben dengan almarhumah Kak Jupen dan juga almarhum Olga. Orang udah tahun 2006 hidup di kota, dia nggak pernah percaya sama yang namanya bank. Ditaruh di lemari aja duitnya. Gila ya, kampungan banget. Oke, sekarang kita uji lo. Coba uji, lo kan pinter kan, katanya artis gitu kan. Iya. Coba A sampai Z coba. Sebutin. Ayo, coba. A, B, coba. Ruben. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Betul. Bagus, lo sekarang. Olga, A Kalau lo sampai Z. pintar, Gue ayo. sebenernya bisa tapi suka ngacak. Ya nggak apa-apa, coba. A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T P U V W X. Jadi waktu diundang Ceriwis Tadi tuh, iya Ceriwis. itu bukan karena kita lagi ada di TV loh. Dia bintang Kalau era tamu. zaman dulu tuh era sekarang tuh istilahnya viral. Viral ya, viral dikit diundang, Iya. diundang. Nah kalau ini pada saat itu gue tuh lagi ngisi acara di salah satu di bar. Iya, Ya. ya di klub itu Di ya. klub itu, nah terus tiba-tiba ya pokoknya jadi rame di perbincangan orang-orang gitu. Kalian datang juga artis-artis besar katanya nonton. Wah top, bintang top. Tapi pokoknya kalau show jam 9 malam itu jam 7 malam tuh udah ngantrinya kayak apa tahu Ki. Oh Masya Allah. Itu ngantrinya kayak apa tahu. Itu pertunjukannya Kak Ruben sama Kak Olga tuh apa? Nge-MC atau? Nge-MC hina-hinaan. Kayak ngelawak tektokan gitu ya? Tektokan aja gini. Iya. Games gitu. Nah lagi gini. Nah gue dasar nggak kepikiran gitu. Itu orang pada ngantri di depan. Nah gue sama Olganya masih makan mie di pinggir jalan kan. Kalau sama Jupe itu ya apa ya, Jupe gue masih nggak percaya karena dari pertama kali dia di vonis gitu ya, sampai akhirnya dia ada di liang kubur gitu ya, gue puas gitu, puas ngurusinnya gitu. Yang nggak dateng nggak apa, tiba-tiba wawancara di mana gitu. Gue Ya sok-sok kenal, sok-sok tahu gitu ya. gitu, jadinya gue pada saat itu tuh memilih diam dan fokus aja ke Jupe karena gue berharap dia pasti sembuh dong, pasti sembuh gitu. Ya Tuhan udah punya cerita lain ya gitu, jadi ya semuanya udah terjadi gitu. Ada gak sih Kak Ruben di diamnya seorang Ruben tuh di satu momen Kak Ruben tuh bener-bener tiba-tiba kayak netes air mata, kangen sama beliau? Orang diam itu nahan kan Dik ya. Jadi kalau lu tanya gue di situasi ini, pingin teriak ya, pingin peluk mereka gitu. Yang ada di saat kita lelah banget, capek banget. Mau cerita, ntar disangkanya ngeluh. Mau cerita, ntar disangkanya gitu. Gak bersyukur gitu. Gak bersyukur ya. Jadi diam aja. Jadi ya sakit dalam diam ya. Iya. Gak bisa ngelakuin hal apapun gitu. Karena memang nggak semua hal bisa kita ceritain ke satu orang. Ada orang tertentu, oh bagian ini gue ceritanya cuma sama dia doang. Iya. Bagian ini gue cerita sama dia, tapi ketika orang ini udah nggak ada, nah itu yang bikin bingung. Kita nggak punya pegangan lagi buat cerita sama siapa. Jangan.
sehat terus. Amin, Rizky lah amin, ya. iya. Dan punya berkat Tania, Talia, Betran gitu tuh kan. Kakek nenek dah pokoknya Iya. semuanya dah. Kita lihat nih apa punya cucu lagi ngerasain pokoknya. Kadang maksudnya kalau Jaga kesehatannya terus. ya mungkin satu-satunya adalah gue masih dibutuhin sama mereka makanya gue masih di sini. Sama seperti kita butuh chef hari ini buat makan kita. Oke deh kalau begitu. Ya kita makan ke dapur. Bau-baunya sudah mulai. Kembali lagi di OTW. Sudah siap waktu. Hati-hati ya, Chef. Hati-hati. Iya dong. Ini udah pada siap, mau udah pada lapar kan kayaknya kan? Iya. Nah. Chef, kamu tuh usianya berapa sih? Aduh, ada deh. Seumur aja buat nama cintanya. 33 ya? Kelahirannya. Ya, segituan lah pokoknya lah. Tiga Masih muda, Chef. Angkat 41. Iya. Maksudnya kan kalau soal umur mah nggak apa-apa kita nggak seumuran. Tapi Tapi kan seumur hidup sama kamu. Bisa. Kita mau dimasukin apa nih buat kurban hari ini? Spesial, tamu spesial juga. Spesial nih ya, ini kita lagi bikin cumi bakar Jimbaran. Ya. Tapi karena kita di rumah, nggak ada bakar-bakaran yang heboh banget, jadi kita pakai alat ini. Oh bisa ya tetap Bisa ya? dong. Aman ya, oke. Korban suka nggak cumi bakar Jimbaran? Gua mah yang namanya gratis mah suka lah. betul. Yang penting gretong lah. Ada loh orang udah kasih gratis nggak mau nggak suka kata gitu kan. Nggak ada. Siapa sih kok? Banyak. Korban dulu. Meski gue seneng deh kalau udah nyongkel-nyongkel gitu korek-korek. Banyak deh. Banyak deh. Banyak deh, Kan gitu deh. kita menebak-nebak siapa jadinya ya gitu ya. Iya. Nah ini kan ngomong kemarin kan kita belajar merayakan Idul Fitri Lebaran. Itu banyak banget fenomena-fenomena Di menjelang luar sana Lebaran. ya? Jadi banyak orang yang memaksakan diri. Masya Allah. Lebaran kan tampil gaya ke kampung. Mas Brerot. Biar kelihatan sukses. Tapi kan banyak yang maksain akhirnya kok. Minjem. Ya. Pinjol. Iya, Jangan kita tersinggung ya. Ya. Nah udah. pinjol mah boleh, kan Yeah. emang udah legal dari pemerintah. Betul. Yang penting bisa ngelunasi. Iya. Yang bikin repot itu pinjol, minjemnya doang pas jangan bayar gue diteleponin. Katanya temennya Ibu Kiki Saputri, katanya. Siapa teman SD gue lah. Taruh nama jamnya lah sama kita. Iya, gue blok-blokin nomornya. Kesel ya kayak gini ya. Siapa yang buat, siapa yang bayar utang ya. Iya. Ada nih kita punya ada artikelnya nih, lihat nih. Jelang lebaran pinjaman online oleh masyarakat meningkat 13%. Ini ternyata menjelang lebaran masyarakat yang minjem ke pinjol Masya Allah. naik 13%. Banyak ya. Tapi kalau Ben, berarti gimana nih? Itu kan artinya gengsi masyarakat Indonesia tuh gede banget kan? Gengsinya banget, Iya. ininya banget. Aduh, gue sering deh ketemu-ketemu kayak gitu deh. Iya. Apalagi jaminan pinjol gitu udah sering banget tuh. Jadi Disamperin di kantor lah, disamperin ini. Tiba-tiba. Iya tiba-tiba. Terus gini, gua nggak tahu kapan. Iya. Ada lagi yang udah keluar nggak kerja nih. Iya. Ada lagi kita ditagih lagi sama dia. Lo udah gak jadi karyawan? Kan karyawan. Udah enggak, jadi mau gua kan orang main nggak usah ngupload lah, dia udah nggak kerja lagi. Ngapain gua ngupload, kan udah orang kan biasa kan datang pergi kan biasa. Iya. Ini yang udah zaman jebot gitu kan. Gua seragam udah ganti 2 kali. Ini masih angkatan pertama. Iya. Repot. Iya. Bareng. Gak cuma pinjaman online. Iya. Sampai ada orang-orang yang rela nyewa barang branded. Ya ampun ada. Cuma buat berlaku untuk menjadi orang yang ricis. Iya. Ria. Pamer. Kita ada VT-nya ini. Iya. Nggak usah pusing, sekarang udah bisa rent tas branded loh di Jadi buat yang mungkin belum punya budget untuk beli, bisa rent dulu nih di sini. Jadi bisa ngerasain ala-ala Crazy Rich Asian gonta-ganti di tas tiap hari. Gimana Kang Ben menyikapi? Gue jadi punya ide, tas gue sewain aja kali ya. Kan banyak. Iya. Pak. Mau. Saya boleh dong minjem 1. Saya juga ada Kak. Tapi gue sih KW ya. Itu Iya. ada tahu, gue tuh ada ketemu orang kayak gitu tuh ada. Yang rela-rela minjem demi nampang gitu. Iya demi gaya buat cuma cetak cetok depan orang.
Itu beneran real Ada. Entertain kita ini. Ada. Tapi gue gini, apapun itu kan sebenarnya hak mereka ya. Tapi gue paling sebel banget. Udah nggak gimana terus pakai yang Velsong nih. Iya. Ya. Tapi gayanya petang-tang peteng-teng gitu. Tapi lu tanya tuh orang gue ya, gue tuh jahil banget loh, maksudnya gini. Langsung diceplosin pasti deh, Mbak. Gue enggak gini, gue langsung gue foto. Set, gue zoom, set gue foto. Langsung gue kirim ke toko gitu ya. Iya. Kok lu ada yang brand gini, kok ada yang model gini lu gak ngasih tau gue? Iya. Terus langsung si orang brand toko, itu artis itu ya emang sering pakai palsu. Dengar, itu si artis itu ya? Siapa sih Bang? Apa? Penasaran. Ada deh pokoknya. Mendingan kita support brand lokal kalau kita Iya. nggak sanggup beli yang itu daripada kita pakai KW. Iya, gue juga. Lagian Lebaran itu kan hari suci, bukan hari Gucci. Jadi gini, mau cobain nggak? Oh mau dong. Ini udah jadi nih. Mau cobain nggak? Ya, mau dong. Cobain cuminya. Sep. Ini cumi jimbaran ya, Sep? Yoi. Kalau nggak ada cumi bisa diganti apa, Sep? Udang bisa. Udang. Tapi dia sifat-sifat gitu. Kalau udang ikan bisa. Kalau udang sibuk bisa ganti apa? Sibuk udah ngapain dia? Ayam. Ayam kurang cocok. Cocoknya seafood ya, kerang. Iya. Udang. Kan kayak di Jimbaran kan seafood gitu. Iya. Bumbunya sama, ini doang. Kita cobain ya sejimbaran apa nih? Sep, makannya kemana? Mana sih, Sep? Kalau lupa deh. Lupa dia. Ini ya. Iya kan? Gak lupa. Enak. Gimana? Serius. Gimana? Sebentar. Berani bumbu. Itu musiknya kayak ada yang baru dari Mr. Bean itu mah Mr. Bean itu. Serius Mereka, aku. mereka kepengen juga jadi nyindir lewat musik. Ini mana bekas potongan? Aku juga mau cobain juga ah. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu nih resepnya nanti ada di IG kita tulis lengkap resepnya di situ. Makanya langsung cek buat Enak ya? Segernya dapat. Tak. Apa namanya pedesnya dapat tapi nggak terlalu pedes yang masih bisa dinikmatin. Masih bisa ngobrol. Nasi itu acar bawang itu jadi Iya. seger. Kalau cuminya kan enaknya digadoin. Kalau kamu digodain. Ini penasaran banget Beci. Kalau kita berdua dari jalur stand up comedy nih. Stand up comedian. Kalau chef ke industri entertain dari mana? Dari COVID. Hah? Iya, dari COVID. Bikin COVID kan konten. nggak ada kerjaan nih, Ah. ya kan? Mulai bikin konten, mulai ada panggilan-panggilan. Kamu nggak lagi panggilan? Kerjaan. Saya dipanggil tadi masak. Nggak salah. Iya betul juga sih. Nah, kita kan juga di calling buat syuting. Iya, sama. Calling buat masak. Nah kalau Koruben, apa waktu itu awalnya? TVRI. Oh ini ya apa? Host. Nge-host. Lomba-lomba tari. Di TVRI dulu. Lomba Baru nari. Lomba-lomba, jadi gua hostnya gitu, jadi pembawa acara. Habis itu baru lenong. Lenong, berarti itu dulu baru lenong ya masuk Iya. ke sanggar. Justru gua lenong itu nganterin Jordi awalnya. Adiknya Adik gue. Jordi Onsu. Nganterin dia gitu. Terus malah kenapa jadi Koruben ikut? Ya gue duduk, mungkin muka gue susah jadi kasihan kali ngeliat aku. Gue suruh masuk. Jadi gue... Gara-gara muka susah suruh masuk. Jadi Olga masuk duluan 1 minggu, baru minggu depannya gue. Oh disitulah kalian bertemu dan bersahabat. Disitulah kita lahir. Saling bertemu. Lahir. Iya. Persahabatan itu dimulai. Oh justru sebenarnya kalau pertemuan di situ tuh yang paling sering tuh aku, Olga sama Dude Harlino. Dude Herlino. Nah dulu aku sama Olga itu kepengennya jadi pemain sinetron. Gue nganterin Dude dulu casting presenter. Nah gue ke PH casting sinetron. Dia jarang dia casting sinetron Dude tuh. Malah dia pakai jadi presenter ya? Dia malah sinetron, gue presenter. Iya, Balik. Gak ngerti, makanya gue bilang udah gak ngerti. Perjuangan Koruben kan artinya nggak gampang ya. Masalahnya ini banyak banget Gen Z. Ya sekarang maunya sukses tapi instan. Ada nih buktinya nih, lihat nih. Emosi, saya kalau dengar seperti itu bikin emosi. Doyan nih Koruben makan.
banyak banget fenomena di luar sana yang malas kerja tapi tiba-tiba pengen ada duitnya. Kagak mau kerja tiba-tiba kaya. Gunung Kawi beli setengah. Setengah Gunung Kawi lu beli itu. Sabar ya. Udah kita bahas lagi jangan kemana, tetap di OTW. Obrolan siap waktu. Chef bikin apa, Chef? Nih kali ini kita bikin es pisang ijo. Ini lagi gulung-gulung pisangnya nih ya kan. Iya. Cuma kan kalau di pasaran biasanya apa tuh? Ini pisang kamu kecil banget, Chef. Pisang yang dibeli ada, pisang yang dibeli dari pasar. Yang beli. Ya, nggak pisang dibeli dari pasar dipilih memang ukurannya seperti itu. Iya. Ini kita pakai pisang kepok soalnya. Kalau pakai pisang tanduk lain lagi. Tanduknya siapa tapi? Nah, kegedean soalnya kalau pisang. Iya. Berarti pisangnya jerak dong, kepok. Kapok. Aku izin sambil ngobrol sama tamuku sambil nungguin es pisang hijau Iya kamu dong, ya. Nanti boleh aku cobain es pisang hijau kamu? Boleh. Ya benar kan ya? Yang buat. Kita bagi soal Gen Z yang pernah ngeluh kerja nih. Kita ada korban yang pekerja keras sejak zaman dulu, zaman susah sampai sekarang kaya raya. Amin. Betul ya. Ini kalau buat aku Gen Z jangan pada mau kalah sama bocil-bocil. Ya. Lihat Cipung. Ya. Sekarang itu Cipung itu kan udah bisa menghasilkan uang sejak umur 2 tahun. Iya Gigi betul juga ya. Jadi udah kerja loh. Umur 2 tahun dia udah. Ini ada, kita ada buktinya nih. Mana tuh? Anak artis yang pada bikin konten. Iya. Gemes gak tuh? Berarti ini sesuai dengan kalau misalnya anak-anaknya seperti Cipung, Amina dan Tania ya. Bener nih, makin banyak anak makin banyak rezeki. Banyak yang masuk. Karena setiap anak kan value-nya beda-beda tuh. Iya. Gede-gede lagi. Kak Diki, kamu nanti kalau punya anak kamu mau dijadiin kayak gitu juga konten-konten begitu? Konten-konten begitu? Iya. Enggak sih kayaknya biarin lah bapaknya aja dah kalau itu mah saya mah. Serius kalau kamu anaknya lucu banget. Tapi kalau gue Ki, kalau gue tuh sebenarnya nggak suka. Korban nggak suka kenapa? Ya kepengennya ya mereka jangan ada di syuting gini lah gitu. Biar kita obrolannya tuh ada beda gitu. Iya, ada variasi yang berbeda lagi. Iya gitu. Maksudnya akhirnya dari anak tuh gue pikir ya udahlah Onyo aja. Oh yang di entertain. Iya di entertain gitu. Kalau Talia udah punya cita-cita belum kok? Talia belum, dia semuanya lagi suka dia jalanin gitu. Oh. Jadi untuk dia lebih spesifik sih belum ya gitu. Kalau Tania sih udah ya kalau ngelihat dari omongannya, ekspresinya, ini semua wah udah kelihatan nih mah. Dia presenter juga dia bisa pasti. Nah ya udah berarti dia itu entertain juga dong. Tapi gue kepengennya, ya namanya kepengen orang tua kan kita nggak ada yang tahu ya. Ya pengennya sih ya udahlah ya yang jadi artis ya Onyo aja lah gitu. Kepengennya. Gitu kepengennya gitu. Tapi nanti kalau anak-anak justru pengen dengan kemauan sendiri nggak apa-apa kan? Ya udah ya berarti itu jalannya kali ya jalannya, gitu. Oke. Nah sambil cobain. Ini ada bukan cuma anak artis saja tapi anak orang biasa juga bisa eksis nih. emang kalau anak artis orang biasa. Manis banget. Apa anak yang tadi? Chefnya. Ininya manis loh. Ini juga. Ada sirup ya kan, pakai susu manis. Jadi kalau anak-anak mau nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau mereka mau gitu teman. Tapi kenapa mereka dibikinin lagu? Ya mereka juga suka nyanyi kan. Jadi nggak apa-apa semuanya. Olahraga mereka jalanin. Ayo. Adiknya ngikut pentas drama si Tania. Ya. Gue hayo. Gitu. Hayo aja lah pokoknya. Sampai nanti mereka yang pilih ya. Kalau Tania itu dia berbeda. Kalau Talia itu perfeksionis dia. Oh. Jadi itu yang agak susah Ki. Kayak ini nggak suka Cici Wenda? Apa? Iya kayak bundanya. Kayak bundanya kan? Ya cuman kalau bundanya kan karena dia udah besar kan, jadinya bundanya udah tahu. Cuma kalau Talia itu kan kita mau ngomong enggak kan akan jadi salah nantinya. Ya. Dan terus kalau dari Talia itu lu ngomong misalnya gini. Contohnya nih ya. Iya dia tuh pernah nangis sedih banget waktu nilainya tuh 80. Oh. Jadi dia nggak bisa. Dia harus bener 100, semua. ya. Gitu. Dia tuh baru ngerasa gua bangga. Gitu. Dia bisa nangis kecewa sama dirinya sendiri. Aduh. Nah makanya akhirnya kita harus ngajarin ke dia ya
nanti kalau misalnya gitu ngomong, dulu ayah juga 65 oke. Tapi jangan. Itu salah. Salah. Nanti dia punya standarnya sendiri kan akhirnya gitu. Jadi gue gak disupport sih malah itu. justru malah akhirnya gini, oh ya udah bapak gue juga cuma segitu berarti gue lebih bagus dong gitu. Jadi ya kita kasih dia semangat untuk sebenarnya ya hal yang kayak gitu nggak apa-apa dan itu biasa gitu. Besok kita coba lagi. Ya itu tipe anak beda-beda kan memang. Kalau Tania itu lebih yang pasti drama deh. Serius sama iya. ya Allah. Dia tuh bisa gitu Tania. Dia bisa gitu dan Tania tuh kalau ngomong tuh udah ekspresi. Itu Ada ekspresif banget ya, ada ekspresif banget. cocok banget dia meranin peran antagono gini ya. Antagonis. Gitu. Tapi idolanya Tania itu cicinya. Cicinya Tania itu kepengen banget punya rambut lurus. Dia tuh selalu selalu kesel gitu karena rambut dia keriting kan. Padahal rambutnya panjangnya sama cicinya. Tapi cicinya lebih suka pakai rambut keriting. Jadi kalau ada acara ada dikeritingin. Kalau adanya kalau ada acara dilurusin. Jadi udah berbalik begitu. Itu berkat banget tau, kalau maksudnya punya keluarga anak-anak yang ceria, sehat, pinter. Ya. Itu impian banyak orang yang mungkin aku sama Bang Diki juga belum gitu. Betul. Amin. Doain ya Karvinnya biar aku sama Kiki juga mudah-mudahan diberikan tahun ini. Amin. Ada tips and trick sendiri gak sih untuk punya aturan kepada anak misalnya terkait jam kerja lagi. Jam belajar, jam main. Jam tidur. Jam tidur. Kalau aku gini sebenarnya ini bukan hanya aku tapi hebat si bundanya ya. Jadi mengatur semuanya terus bisa membagi bagaimana waktunya dengan anaknya yang ini sama anak yang ini itu yang hebat. Tapi kalau ngandelin kita nih orang-orang yang syuting kayak gini, kapan sih Ki bisa waktu yang pas? Iya kita gitu. mah gak ada waktunya. Iya jadi menurut gue jam prime gue nganterin anak sekolah itu udah intimate banget buat gue gitu. Mau weekend mau jalan sama mereka giuran tawaran lebih menarik ya. Iya off air apalagi. Jadi realistis banget sih itu mah. Iya lah kalau tanya sama anak-anak, iya gue maunya mereka jadi gini tapi gue nggak pernah mau memaksakan mereka apapun. Kalau Onyo aja gue juga ngomong gini, Nyo pokoknya harus jadi sesuatu yang Onyo mau. Onyo datang dari NTT, Onyo harus berhasil. Tapi jika tidak pun gak ada masalah, lu punya ya bapak lu masih punya perusahaan, lu bisa jalanin ya lu jalanin. Makanya gue sekarang kalau bikin ini, bikin itu ya gue karena cuman kepengen supaya anak-anak gue tuh di masa tuanya nggak terlalu sulit gitu. Mereka tinggal meneruskan. Ya pasti orang tua yang terbaik buat anak-anaknya. Untuk bentuk kebaikan orang tua kepada anaknya deh. Amin. Tapi kalau aku boleh bertanya, karena kalau seorang Ruben itu di rumah ya, ada gak sih momen-momen marahin anak atau marahnya seorang Ruben kepada anak tuh gimana ya? Iya. Jadi diem atau apa diem apa? Jarang gue ngomong kalau di rumah. Tapi kalau gue udah ngomong tuh, kalau gue udah marah mereka udah pasti tahu. Ada kalanya dimana kita harus kasih tahu ke dia untuk nggak semua yang dia omongin itu semua kita benarkan kan. Jadi kalau ada yang mereka gampang nego nih, ya akhirnya ya lu akhirnya jadinya digampangin gitu. Besok-besok kalau dia lagi nggak boleh makan es nih, kita ngalem dia terus. Kita kasih besok. Iya terus dia pasang muka sedih, kita nggak tega kan. Jadi ya pasti selesnya kalau ngobrol sama bundanya pasti di situ gitu. Jadi pola ke anak-anak itu bisa cepat berubah Diki. Mereka bisa cepat berubah. Apalagi banyak cewek tuh ya. Aduh lama banget. Apalagi Tania kan. Tania itu kan dari kecil dia udah suka banget makeup kan. Oh iya benar. Dengan rambut. Jadi dia kalau seandainya lu pasang bibirnya ini langsung dikit ulang. Perfeksionis apalagi. Jadi kalau dia mau itu ada makeup anak-anak tuh lu mesti jembreng di depan nanti dia pilih. Hari itu dia mau pakai yang mana. Ya ampun. Kalau enggak lu bisa kasus deh pokoknya. Panjang. Itu tips untuk menjaga dan merawat anak-anak. Iya. Tips soal es pisang hijau enak kayak gini tuh gimana? Patah banget ya, gak ada bridgingnya ya. Oke deh. Bridgingnya bagus, cakep. Tipsnya ini barusan kan kalau pisang hijau di luar sana biasanya dia warnanya hijau banget kan, kayak Hulk gitu loh. Ya Hulk. Ya kan, nggak enak dilihat. Kalau ini peluk. Hulk itu superhero. Iya sorry aku udah tua ya. Jadi tipsnya ini. Tipsnya jangan pakai pewarna, pakai pandan suji yang natural. Jadi dia alami dia. Kan lebih sehat ya. Lebih sehat. Pandan suji. Lebih enak lagi. Nah ini kan baru sedikit doang nih. Kita makan yang serius dong. Kita ke sebelah dulu kita. Oke dah langsung aja dah. Tapi kemana-mana tetap di OTW.
mengulang kehidupannya Kak Ruben waktu numpang. Kan makan bareng. Kalau numpang kayaknya agak gimana? Transit kali ya. Cuma bentaran doang Nebeng. Pada saat meniti karir dulu pernah numpang di rumah Cika atau Liawa Ode, gantian tidur depan toilet sama almarhum Olga. Iya. Itu gimana? Maksudnya ini contohnya ini kan satu ruangan nih. Segini nggak? Ruangan segini nggak? Gede, ini mah gede. Ini masih buah. Iwah bang. Oh kalau ini mah gue bisa foto-foto lo. Satu kotak ruang ini. Kagak ada dibilangin. Astagfirullahaladzim. Ya, berarti kecil banget tuh. Ini kecil makanya kata Cika juga lagi ngadu nasib. Tapi ketimpaan kita. Ya gimana lagi kan, cuma kan kita kan tahu diri. Iya. Ya kan, maksudnya kita masih ngantuk ya, yang punya rumah udah bangun ya melek. Ya kan, mereka tidur asik. Berarti Cika dari kasur tuh ngeliat ke bawah tuh. Ini kasur. Nih pokoknya ini kasur nih. Kasur nih. Ini kasur nih tidur nih. Ya kan bentuknya segi empat kan? Iya. Ya kan? Ini mereka tidur satu kasur. Sisanya kan gini sama gini nih. Iya. Ini pun kan sebenarnya kan jalanan kan? Iya. Kayak gini nih kau berarti ya kok kayak gini. Iya gini. Iya. Kan jalanan, ini toilet. Iya. Ya udah gua sama Olga gantian pokoknya. Kalau Senin Olga di pintu. Di pintu jalan menuju gue di toilet. Nah besoknya berarti gue di pintu, Olga toilet. Gitu. Nah kalau tengah malam keluarganya Kak Cika yang pengen ke toilet gimana? Apa? Kalau saya tengah malam kan, Nah, saya mau ke toilet tuh ya kan. mesti tahu diri. Lu tidur nih ya. Iya. Ini masih tidur nih, maaf nih, lu tidur ya. Iya, gua tidur. Ini toilet nih. Iya. Ini toilet nih. Iya. Jadi mereka mesti gini sendiri. Maaf Oh nih. gitu. Jadi gitu. Biar bisa ke toilet. Biar bisa ke toilet. Yang paling aman pintu. Si Olga nih almarhum. Iya, ya siapa kan gantian. Gantian. Iya gantian. Tapi kalau ada tamu jeblak. Enggak, pintu ke dalam. Enggak ada. Enggak, kalau tamu nggak pernah ada datang. Pokoknya kalau yang di pintu tuh yang paling beban kalau udah pada bangun tuh. Oh iya pada mau lewat-lewat. Mau lewat-lewat kan? Nah, dari kasur turun pasti dulu. Iya gitu. Kalau misalnya mereka pergi, enak lah itu kita. Iya. Tidur gitu, enak di atas. Pasti gini. Kalau misalnya ketok, Alemong yang punya rumah udah datang. Udah ya. Turun lagi ke bawah. Turun lah tahu diri. Pernah nggak pas mereka pulang dari luar? Kak Ruben sama Kolbra lagi tidur di kasur. Iya, pernah. Penyakit. Pernah lah. Pernah. Enggak, terus? Ya nggak apa-apa, Nggak mereka apa-apa. tahu. Oh, nggak tahu ya? Gue masih, orang nggak ada orangnya gue tidur di kasur, siapa jin? Iya di kantor. Iya kan? Iya kan baik. Iya. Dari situ gue tuh. Ya Allah, kita sambil makan, Ya. sambil kita pengen langsung berkomunikasi dengan Kak Cika. Ya, boleh. Bener gak sih? Jangan Cika deh, Lia aja ya. Oh ya kali ya, boleh. Cika kurang top. Ya. Ini sambil kita bisa nikmatin ya Kak Ruben ya. Boleh dong. Ini punten, ini mic-nya. Mic-nya Kak. Iya. Nah, itu. Nong. Kalia. Halo. Selamat datang di Nong, OTW. ini lagi di OTW. Lagi OTW. OTW itu apa? Ini acaranya. Kita OTW. Enggak dikiranya kita OTW kemana? Iya sama Diki sini Diki. Oh iya. Iya lagi syuting. Syuting lu pekerjaan artis apa lagi sih? Satu pertanyaan dong. Satu pertanyaan. Hal yang paling ngeselin selama Kak Ruben numpang di rumah kalian. Alia katanya waktu Kak Ruben numpang nggak pernah ada nasi dingin nggak pernah ada katanya. Habis mulu katanya ya. Kalau misalnya kita lagi makan, dulu kan seringnya tuh kita makan di apa namanya? Di warkop. Warkop gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada duit ya mau nggak mau gue yang bayarin gitu. Oh. Kan dia paling, Lia dulu paling laris. Iya, paling laris. Mana Li syuting gitu. Iya. Paling laris. Soalnya kan soalnya gue nge-crew. Enggak lu nggak kru lu. Kakak dulu emang top di. Ada dia ada lu. Pokoknya dia sinetronnya udah syuting. udah orang belum tren stripping dia udah stripping lu lihat. Katanya sekarang kalian pindah ke Bali biar nggak ditumpangin lagi ya. Udah ya Nong. Ya. Bye. Udah gitu aja. Apa udah gitu aja ya. Bye. Begitulah
Makan gak nih? Makan ya, Oke. makan. Enak gitu kayak di dinner. Ya. Aku dulu, awal-awal juga berkarir kan aku Iya. dulu sinetron dulu, abis kompetisi stand up ke sinetron bahkan. Di calling jam 7 pagi. Datang nih, kita kan gak mungkin telat dong, sampai setengah 7 pagi. Tahu nggak tag syuting jam berapa? Ya. 11 malam. Itu masih biasa. Kenapa? Ada yang lebih dari itu? Zaman BSD belum ada perumahan tuh. Tanahnya masih kosong disewa-sewain. Adalah gue syuting kisah tentang legenda. Oke. Ya kan? Danau Toba. Pokoknya kita di calling nih. Subuh ya gini, GR kan. Pokoknya jam 5 sarapan kayak orang syuting beneran. Orang syuting beneran. Subuh. Make up ngantri, make up. Jam 4 pagi udah lewatin. Udahlah ini mah udah habis deh, udah nggak ada, udah gak bebenah. Udah mau pagi lagi, jam 4 pagi ya. Kadit syuting nggak syuting. Ini tapi barang-barang mau diangkutin, masukin aja ke mobil. Hah? Tapi kita syuting tapi barang masukin mobil, gitu kan? Iya. Oh ya, gue ikutin sama sutradara. Yuk tek yuk. Setengah 5 pagi, tek. Terus tiba-tiba latihan dulu nggak Kadit? Nggak usah langsung aja, kayak gitu katanya. Gue latihan, nggak usah latihan, oke aja. Terus gue lagi, Kadit adegannya apa? Pokoknya teriaknya kebakaran. Udah kebakaran, lu tau nggak? Udah teriak kebakaran, maksud gue minimal ada apa kayak ekspresi kan? Kita disuruh ekspresi kan anak sanggar kan? Ekspresi serius, terus ada yang nangis minta tolong gitu, pegangan gitu. Lu tahu gambar gue apa ya? Pas tayangan apa? Kaki doang. Ini akan jadi memori gue. Gue bilang gini, sama Olga tuh. Gitu, tuh kata Olga gini. 24 jam itu nunggu. Tahu gitu, kaki gue kasih nama kata Olga. Ada namanya di ujungnya. Gue tanya, mau dikata emak gue juga emang dia tahu tuh kaki gue. Orang lewat cepet banget kali. Udah abis itu. Jadi suara itu atau suara kaki? Abis itu langsung, oke break. Hah? Udah gue pulang. Sini. Mana? Kasih tuh. Lo sini briefnya. Nah. Ini dia kita tunggu-tunggu nih. Ini dia. Karena ini pisang masih hijau. pada makan nggak apa-apa ya. Ini ada pisang hijau. Buat makanan penutup. Tapi emang bener Sep, ini pisang hijau ini manisnya enak deh. Apa nyaman gitu? Nyaman gitu ya. Kalau yang dessert kue, apa namanya? Tiramisu. Misu tuh. Masuk. Ya, silakan menikmati ya. Terima kasih sayang. Jadi sih, begitu emang orangnya baik banget, dia open minded banget, rumahnya juga. Jadi siapapun yang pengen masak di sini, silakan. Yang penting cuma 2, ganteng sama jago masak, udah itu aja. Silakan aja. Kalau itu satu lagi. Itu udah persyaratan utamanya dia. Iya. Kan dia nggak cakep dia mesti cari. Kak Ruben terima kasih banyak waktunya udah main ke OTW. Udah sharing pengalaman. Udah sharing pengalamannya. Dan semoga selalu sehat terus. Amin. Bisa bersama kita menghibur ya. Itu tadi teman-teman harus ingat juga kalau sukses itu butuh kerja keras. Betul, butuh proses dan ada cobaan. Teman-teman dengan nama besar yang sekarang ini, teman-teman yang bisa menghargai proses. Betul. Gitu kan. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau koruptor mengkhianati rakyat kecil. Nah. Iya, tetap di OTW. Jangan lupa Sabtu Minggu. Dan sampai pagi di Trans 7. Bye.